Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrim Nabil Fahmi, NIM 045. Di sini saya akan membahas tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Dalam ajaran Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan akan keesaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkuat melalui pemahaman terhadap 20 sifat wajib yang harus dimilikinya. Sifat-sifat ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan kekurangan, dan sifat ma'ati, yaitu sifat-sifat makna yang berdiri pada zat Allah. Dan yang pertama itu ada sifat bagi Allah, yaitu wujud, yang berarti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada atau hakiki, dan keberadaannya bersifat mutlak dan tidak mungkin tidak ada, serta tidak bergantung pada apapun. Keberadaannya telah ada tanpa permulaan, yang dikenal sebagai sifat qidam, yang artinya kekal. Demikian pula keberadaannya akan abadi tanpa akhir, sebuah kesempurnaan yang disebut baqo, yang artinya kekal tanpa akhir. Dia tidak akan mati atau lenyap. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara mutlak mukhalafatul hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk. Tidak ada satupun dari makhluknya, ya baik dalam zat, sifat maupun perbuatan, yang menyerupai atau setara dengannya. Keberadaannya pun mandiri, yaitu qiyamuhu binafsi, yang berarti hidup sendiri. Allah berdiri dengan zatnya sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Dan puncak dari sifat-sifat ini adalah wahdaniyah, yang berarti esa atau tunggal. Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang setara atau serupa dengannya dalam kekuasaan atau kesempurnaan. Sifat-sifat yang berkenan dengan kekuatan dan kehendak Allah, yaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Setelah mengetahui eksistensi dan keunikannya, kita mengenal sifat-sifat yang menegaskan kesempurnaan, kekuasaan, dan pengetahuannya. Dan sifat-sifat ma'ani yaitu adalah Qudroh, yang artinya maha kuasa. Dia memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Kuasanya ini selalu terwujud dalam iradat, yang artinya berkehendak, di mana kehendaknya bersifat mutlak. Apapun yang dia kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Allah juga memiliki ilmu, yang artinya ilmu mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Dia adalah hayat, yang berarti hidup. Hidupnya sempurna, tidak terbatas, tidak memiliki awal atau akhir, dan tidak seperti makhluk yang hidup karena sebab. Dalam hal persepsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, yang artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala suara, bisikan, dan rahasia. Tidak ada yang tersembunyi dari pendengarannya. Dan juga basar, yang artinya melihat. Penglihatannya mencukup segala sesuatu, ya baik yang tampak maupun tersembunyi. Terakhir, Allah memiliki sifat kalam, yang artinya berbicara, di mana Allah itu berbicara dengan firman-Nya yang bersifat hakiki, bukan berupa suara atau huruf layaknya makhluk. Dan di sini sifat maknawiyah, yang sifat akibat dari sifat ma'ani. Ketujuh sifat ma'ani yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis melahirkan 7 sifat lain yang disebut maknawiyah. Sifat maknawiyah ini hadir untuk menjelaskan kondisi atau keadaan yang sedang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi dari kepemilikannya atas sifat-sifat ma'ani tersebut. Dan sifat ma'ani yaitu kaunuhu qadirun, yang artinya keadaan Allah yang maha kuasa, merupakan keadaan yang lahir dari sifat qudrah, yang artinya kekuatan. Dengan keadaan ini ditegaskan bahwa tidak ada satupun kekuatan atau kehendak yang dapat menghalangi apapun yang menjadi kehendaknya. Selanjutnya ada
kaunuhu muridun, yang artinya keadaan Allah yang berkehendak, adalah akibat dari sifat irodah yang artinya kehendak. Keadaan ini menjelaskan bahwa setiap hal yang terjadi di alam semesta ini, baik besar maupun kecil, semuanya berlangsung sesuai dengan ketetapan dan kehendaknya. Selanjutnya ada kaunuhu alimun, yang artinya keadaan Allah yang maha mengetahui, yaitu muncul sebagai konsekuensi dari sifat ilmu atau mengetahui. Keadaan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun hal yang baik tampak maupun yang tersembunyi yang dapat luput dari pengetahuannya yang maha luas. Selanjutnya ada kaunuhu hayyun, yang artinya keadaan Allah yang hidup, disebabkan oleh sifat hayat yang artinya hidup. Ini menjelaskan bahwa kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna, kekal, dan tidak terbatas oleh waktu atau keadaan seperti kehidupan makhluk ciptaannya. Jadi sifat selanjutnya ada kaunuhu sami'un, yang artinya keadaan Allah yang mendengar, terlahir dari sifat sama yang artinya mendengar. Keadaan ini menunjukkan bahwa seluruh suara dan bisikan betapapun lirihnya tidak ada yang terlepas dari pendengarannya. Sifat basar yang artinya melihat melahirkan keadaan kaunuhu basirun, yang artinya keadaan yang maha melihat. Keadaan ini menggarisbawahi bahwa tidak ada satupun objek baik yang nyata maupun yang tersembunyi dalam kegelapan yang dapat lolos dari penglihatannya. Yang terakhir ada keadaan kaunuhu mutakalimun, yang artinya keadaan Allah yang berfirman, merupakan hasil dari sifat kalam yang artinya berbicara. Keadaan ini menjelaskan bahwa Allah itu bersifat dengan firman yang sesuai dengan keagungan dan kesuciannya, tidak serupa dengan perkataan makhluk. Secara keseluruhan, ketujuh sifat ma'nawiyah ini berfungsi sebagai penjelas sempurna atas hakikat keadaan Allah Subhanahu wa taala setelah dia memiliki 7 sifat ma'ni yang wajib baginya. Dan selanjutnya ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebebasan mutlak dalam berkehendak. Setelah menetapkan kesempurnaannya melalui sifat wajib dan menafikan kekurangannya melalui sifat mustahil, ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan satu sifat tunggal yang terkait dengan kebebasan bertindak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat jaiz. Dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dirangkum dalam satu kalimat fundamental, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang berarti Allah berhak melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkan hal tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan makna kebebasan mutlak yaitu sifat jaiz menegaskan bahwa segala tindakan dari keputusan Allah, keberadaan dalam lingkup kemutlakan dan kebebasannya yang sempurna jaiz. Secara bahasa berarti boleh atau mungkin. Dalam konteks ketuhanan, sifat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bebas menentukan apakah sesuatu hal akan terjadi atau tidak terjadi tanpa adanya paksaan, kewajiban atau ketergantungan dari pihak manapun. Semua ciptaan dan segala peristiwa di alam semesta ini berada di bawah kendali kehendaknya yang murni. Tidak ada makhluk yang dapat memaksakan kehendaknya kepada Allah, dan Allah tidak terikat oleh kaidah atau tuntunan selain yang Dia tetapkan sendiri. Dalam seluruh dimensi eksistensi termaktub sebuah kebenaran fundamental, kebebasan mutlak Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan takdir. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang terikat oleh syarat atau kewajiban, melainkan kehendak absolut yang melampaui segala nalar dan tentuan. Kehadiran alam semesta yang luas, manusia, jin, dan segala makhluk di dalamnya bukanlah sebuah keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak mutlak atau menciptakan semua ini. Namun Dia juga berhak mutlak untuk tidak menciptakan mereka sama sekali. Bahwa kita dan segala yang ada kini hadir adalah bukti nyata dari kehendaknya, sebuah pilihan bebas, bukan kewajiban ilahi. Kebebasan ini meresap hingga ke sendi kehidupan hamba-hambanya, terutama dalam hal rezeki dan ketentuan. Betapa luas dan melimpahnya karunia yang bisa Dia limpahkan, namun di sisi lain Dia memiliki hak penuh untuk menahan, menyempitkan atau mengubah rezeki itu sesuai dengan kebijaksanaannya yang terbatas.
kekayaan atau kefakiran, kelapangan atau kesempitan hidup, semua tunduk pada kehendaknya semata. Bahkan dalam urusan yang paling dekat dengan harapan manusia seperti hukum dan kondisi kesehatan, kebebasan mutlak Allah tetap berlaku. Seorang hamba boleh berusaha sekuat tenaga dan memanjatkan doa yang tak putus-putusnya untuk kesembuhan. Namun Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak untuk menyembuhkan penyakit itu atau sebaliknya, membiarkan penyakit itu tetap ada. Keputusan akhir sepenuhnya di tangannya, mengajarkan kita bahwa takdir dan kondisi hidup adalah manifestasi dari kebijaksanaan dan kehendak ilahi yang paling tinggi. Sifat wajib Allah yaitu sifat-sifat kesempurnaannya yang pasti ada pada diri Allah dan dimiliki oleh Allah, dan mustahil jika tidak dimilikinya oleh Allah. Dan mengapa penting untuk mempelajari sifat wajib bagi Allah? Karena dengan mengenal sifat Allah, kita bisa lebih mengenal dan mengagukannya serta memperkuat iman dan keyakinan kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.